kembali lagi dengan saya Risma Mutiana Putri dan rekan saya Siti Nur Fadilah Sihombing. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas nih tentang tinjauan etika lingkungan dalam praktik kekuasaan negara. Sebenarnya bencana yang ada sekarang ini benar-benar bencana alam atau bencana kebijakan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum mulai, kita tanya-tanya kabar dulu dong Mbak Fadila. Kabar Mbak Fadila gimana hari ini? Cerah, bahagia, senang. Kalau Mbak Risma gimana nih? Senang juga dong, cerah kayak mentari di siang ini. Tapi kalau teman-teman dari Sumatera gimana ya? Oh iya, ngomong-ngomong Mbak Fadila tahu nggak ya berita yang lagi ramai sekarang mengenai bencana yang lagi mengimbas ke Pulau Sumatera itu? Tahu banget, dan itu kasusnya gede banget kan Mbak, sampai yang kasus yang korbannya banyak, terus banyak anak kecil yang tertimbun, orang tua yang tertimbun tuh sedih banget sih pasti. Menurut Mbak Fadila, apa sih penyebab dari banjir-banjir yang mengendang di Pulau Sumatera itu? Teman-teman tahu nggak sih, ternyata ada UU yang melonggarkan tentang penambangan ini loh teman-teman, yaitu UU Cipta Kerja pada tahun 2020. Kalau teman-teman mau tahu, BMKG itu pernah ngomong kalau sejak 2010 banjir itu naik sebesar 20%. Tapi ternyata DAS Citarum naik menjadi 40%. Ini pasti angka yang tinggi banget ya Mbak. Betul. Dari 2010 yang cuma 20%, terus masuk ke 2000 naik lagi nih jadi 40%. Ini jadi pertanyaan banget nggak sih Mbak Risma? Berarti kan ada yang melonggarkan dong. Betul sekali. Nah, kita bahas nih Mbak Risma kali ini. Kritis sekali nih jawaban dari Mbak Fadila. Berarti negara itu sangat megang kuasa terbesar kan teman-teman. Oh ya Mbak Fadila, sebelum kita jauh-jauh ke Pulau Sumatera nih, ada nggak sih Mbak kasus yang serupa yang ada di sekitar kita? Jakarta. Pasti Mbak Risma udah gak asing banget kalau Jakarta itu banyak banget ya banjir tiap tahun. Bahkan sampai ada yang selutut, sebetis, bahkan sampai ada yang harus dievakuasi. Dan itu tinggi banget. Teman-teman tahu nggak sih, tahun 2020 ada 400.000 orang yang kebanjir. Itu tinggi banget ya sih Mbak? 400.000 loh. Dan pemerintah bilang ini cuaca ekstrim. Tapi studi dari Universitas Indonesia tahun 2021 bilang 70% gara-gara kota dibangun sembarangan. Plus reklamasi pantai. Reklamasi pantai. Jadi sebenarnya bencana-bencana ini udah ada sejak lama dan bisa aja terjadi di mana aja ya Mbak. Dan nyatanya sampai sekarang pun pemerintah masih belum menemukan solusi yang paling efektif untuk mengurangi banjir tersebut. Betul. Kalau Mbak Risma tahu nggak sih yang katanya tanggul dari yang bocor? Oh iya, sampai banjir apa Mbak namanya Mbak? Banjir rob. Nah teman-teman tahu nggak sih banjir rob itu apa? Banjir rob itu banjir yang berasal dari air laut ya teman-teman, yang meluap dan mengarungi daerah-daerah pesisir laut tersebut. Tapi daerah pesisir laut tuh banyak perumahan nggak? Banyak perumahan, dan ternyata banyak rumah-rumah, selain perumahan, rumah-rumah warga asli Jakarta pun di situ semua ya teman-teman, pusat aktivitas dan lain sebagainya. Berarti kalau misalnya banjir itu terus-terus ada, bisa ada yang isu Jakarta tenggelam itu bisa aja ya teman-teman. Berarti sebenarnya pemerintah itu udah buat kebijakan ya Mbak ya. Dari dulu tuh udah pernah ada buat kebijakan teman-teman, tapi sepertinya belum ada yang menurut efektif. Dan untuk kota yang dibangun sembarangan ini memang perlu kajian lebih lanjut dari pemerintah kota. Terus untuk reklamasi pantai perlu banget nih. Reklamasi pantai ini kita kulik lebih dalam lagi, karena jangan sampai reklamasi pantai ini menimbulkan dampak yang negatif ke warga-warga di sekitar, apalagi warga-warga lokal nih Mbak Risma. Nah, ngomongin berita tentang banjir yang lagi marak ini, pasti nggak pernah lepas dari berita mengenai kelapa sawit nih ya Mbak Fadila. Kita membahas daerah mana nih Mbak? Ada di Pulau Sumatera, karena dampak terbesarnya ada di situ. Iya, yang lagi banjir ini kan Mbak. Oke, ayo. Nah, di era 2009 sampai 2014 ternyata ada kebijakan yang menjadi sorotan nih mengenai izin lahan sawit Fadila. Nah, kamu tahu nggak ternyata ada sebanyak apa izinnya itu? Nah, tahu nggak sih Mbak Risma?
Kalau kita ambil data nih ya teman-teman, dari Greennomics dari Indonesia itu pernah bilang pada masa itu, di era itu ada 1,64 juta lahan hektar yang dijadiin lahan kelapa sawit. Itu tuh kalau Mbak semua tahu 25 kali lipatnya dari DKI Jakarta sekarang, dan itu pasti banyak banget dong Mbak Risma. Kalau Mbak Risma mau tahu ya, ini tuh sampai disorot loh sama media luar. Jadi kayak media luar itu bikin ada rekaman dari atas, nah itu melihat itu hutan yang udah ada dijadiin kelapa sawit, lahan kelapa sawit. Ini kan pasti jadi pertanyaan besar kan. Oh jadi gitu ya Mbak, berarti ini bisa menjadi contoh dari bencana kebijakan ya Mbak? Ini bisa disebut kayak gitu juga sih, soalnya kalau misalnya pemerintah mungkin bisa lebih melihat nih, sebenarnya pohon kelapa sawit dan pohon yang ada sebenarnya beda loh Mbak Risma. Pohon yang ada di hutan itu dia bisa menyerap air, bisa menyerap nutrisi, dia bisa berkembang biak dengan sangat bagus banget dalam hutan itu. Sedangkan kalau kelapa sawit ini struktur dari pohonnya, dari tumbuh kembangnya tuh beda banget Mbak. Jadi kalau misalnya ketika lagi ada hujan itu tuh hujannya nggak benar-benar bisa nyerap. Kalau misalnya kita ditanamin kelapa sawit, kalau misalnya hutan rimbun, banyak jenisnya, itu pasti bisa bikin tanahnya subur, tanaman jadi subur gitu sih Mbak. Ngomong-ngomong nih Fadila, kan banyak kayak ngomong kalau bencana itu dari takdir ya, bencana alam itu takdir dari yang Maha Kuasa. Nah, menurut Mbak Fadila sendiri tuh gimana sih pendapatnya? Nggak sepenuhnya benar, tapi nggak sepenuhnya salah juga. Karena kalau misalnya sebuah kebijakan itu bisa menanggulangi nih ketika ada bencana yang misalnya benar-benar takdir dari Tuhan gitu ya Mbak Risma, kita jadi bisa lebih siap terhadap bencana tersebut. Tapi kalau misalnya kebijakan itu belum aware, belum siap terhadap bencana yang mungkin akan hadir, malah memperburuk nggak sih Mbak Risma? Jadi bencana yang harusnya cuma misalnya korbannya ini hanya 10 orang, tapi karena kebijakannya ini tidak bisa tidak bisa menanggulangi sampai 100 orang, itu bisa lebih parah dong Mbak Risma. Apalagi kalau misalnya ada campur tangan dari pihak asing yang membuat lingkungan itu jadi jelek. Terus sebenarnya ada loh Mbak Risma cara-caranya. Mbak Risma mau tahu apa tuh Mbak Fadila? Perlu adanya kolaborasi teman-teman. Jadi harus ada reformasi nih dari pihak kebijakan pemerintah. Terus juga ada lingkungan terus membuat sebuah audit, sebenarnya lingkungan ini tuh sudah berada di zona merah atau di jadi zona ada siaga. Iya betul banget. Terus selain kita ngomong tentang pemerintah, tentang kebijakan desa, masyarakat kan harus aware nih Mbak Risma. Kalau misalnya cuma pemerintah doang yang tahu, BMKG doang yang tahu kan ntar terus masyarakat nggak tahu kita harus ngapain kalau bencana, kan nggak bisa ya Mbak Risma ya. Harus ada kolaborasi ya teman-teman. Betul, jadi masyarakat terus pemerintah harus membuat kebijakan yang bisa lebih siap terhadap bencana yang bisa hadir dan tidak memperburuk bencana tersebut. Mantap. Jadi ini lebih ke bencana kebijakan ya Mbak? Bisa dibilang seperti itu. Intinya sih kita harus bisa lebih aware ya sama apa yang ada. Jika memang kebijakan itu tidak baik atau bisa menimbulkan sebuah perkara yang lebih besar, kita sebagai seorang mahasiswa atau kita sebagai seorang masyarakat bisa mengkritisi. Siapa tahu dengan kritis kita, walaupun di langkah kecil nih Mbak Risma, tapi bisa bersuara banyak yang bisa tersampaikan ke pemerintah di pusat. Seperti itu. Oke, betul sekali Mbak Fadila. Gitu ya teman-teman. Jadi kita perlu ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, seluruh warga untuk lebih aware sama lingkungan sekitar agar bencana-bencana itu tuh nggak terjadi separah ini. Oke Mbak, gitu aja. Terima kasih Mbak Fadila. Terima kasih Mbak Risma. Dengan Mbak Fadila. Oke teman-teman, itu dia bincang-bincang singkat kita hari ini. Kita harus ngobrol lebih banyak lagi nih. Iya pasti harus berbagi pendapat lagi biar lebih luas lagi pengetahuannya kita. Kita juga harus searching lagi, harus nemuin data-data lagi. Berarti kalau kita bahas kita bisa di klop nih Mbak Risma. Semoga bermanfaat buat kita dan buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye. See you, Georgia.